Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalamu ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjuti pengajian kita, yaitu kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suhbatuka lil akhyar tuhdisu laka sifatal karam wa suhbatuka lil ashrar turisu su'adzan bil akhyar. Bersahabat dengan orang soleh akan menumbuhkan sifat mulia dalam dirimu. Sedangkan bersahabat dengan orang yang salah, orang jahat, akan mewariskan prasangka buruk terhadap orang-orang soleh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah ini menekankan pentingnya memilih lingkungan pergaulan. Bersahabat dengan orang-orang yang baik dan bertakwa, orang-orang yang baik dan bertakwa akan menginspirasi kita untuk melakukan kebajikan, menumbuhkan sikap kedermawanan dan menjaga keimanan. Sebaliknya, jika kita bersahabat dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, bukan hanya perilaku buruk itu menular, tetapi juga menjadi rusak dan mulai mencurigai niat baik orang lain. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa lingkungan dan teman sangat mempengaruhi kondisi hati seseorang. Oleh karena itu, pilihlah teman dan lingkungan yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan kebaikan dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Al-Hikam ini juga menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena sosial dan budaya. Yang pertama pengaruh lingkungan, pergaulan terhadap identitas diri dalam masyarakat modern saat ini. Konsep teman menentukan masa depan semakin relevan. Jadi hikmah ketiga Al-Hikam ini mencerminkan kenyataan sosial bahwa pergaulan sangat mempengaruhi sikap dan nilai seseorang. Teman yang positif dapat membentuk karakter yang baik, seperti disiplin, empati, dan semangat, tentunya. Sebaliknya, pergaulan dengan lingkungan yang toksis, toksis itu yang merusak, dapat memicu tindakan destruktif seperti kenakalan remaja, perilaku konsumtif dan gaya hidup yang hedonistik. Fenomena sosial seperti Fraser, tekanan dari teman sebaya, dalam masyarakat kontemporer juga memperkuat pentingnya ajaran ini. Misalnya seseorang yang terpapar lingkup pergaulan yang buruk dapat terjerumus pada hal-hal negatif demi mendapatkan penerimaan sosial. Yang kedua, budaya populer, representasi dalam media dan hiburan. Dalam budaya populer, cerita tentang pengaruh pertemanan terhadap seseorang
banyak ditemukan dalam film, ya, film serial televisi, ya, novel, dan contoh-contoh yang lainnya, ya. Contohnya film serial, ya, dalam film seperti The Pursuit of the Happiness, ya, tokoh utama ya bertemu orang-orang yang positif yang mendorongnya untuk bangkit meskipun sulit, ya. Sebaliknya film Breaking Bad menunjukkan bagaimana pergaulan dengan orang jahat bisa menghancurkan moralitas seseorang, ya. Ini yang terjadi, ya. Contohnya di novel, ya. Di novel kisah klasik seperti Les Miserables, ya. Miserables karya Victor Hugo, ya, menggambarkan bagaimana dukungan positif dari seseorang yang soleh, ya, dapat mengubah penjahat menjadi sosok penuh kebajikan, ya. Yang ketiga, tren media sosial dan echo chamber, ya, di era digital. Media sosial menjadi cerminan pergaulan modern. Fitur follow, fitur like, dan algoritma membuat seseorang lebih mudah terjebak dalam echo chamber, ya, ruang gema, di mana seseorang hanya mendengar pandangan yang memperkuat keyakinannya, ya. Bersosialisasi dengan kelompok yang penuh kebencian atau negatif di dunia maya bisa mempengaruhi pola pikir, ya, memperkuat stereotip, dan membuat seseorang menjadi mudah curiga atau membenci kelompok lain. Ini sesuai dengan poin dalam hikmah ketiga, bahwa pergaulan buruk akan memupuk prasangka buruk, ya, wasuhbatul asrar, ya, terhadap orang baik, ya, tentunya. Yang keempat adalah influencer dan role model, ya. Dalam budaya populer saat ini banyak figur publik dan influencer yang menjadi panutan bagi generasi muda. Beberapa influencer, ya, membawa pesan positif, ya, seperti pengembangan diri, ya, berbagi ilmu dan kegiatan sosial. Namun ada pula yang mempromosikan gaya hidup konsumtif, glamor, ya, dan jauh dari nilai kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan virtual juga ikut membentuk sikap seseorang. Memilih siapa yang diikuti di media sosial juga menjadi pilihan pergaulan modern, ya. Yang kelima, relevansi dalam pendidikan karakter, ya. Dalam dunia pendidikan, ya, hikmah ini relevan dengan upaya penanaman nilai moral, ya, melalui pendidikan karakter. Kegiatan sosial seperti mentoring atau peer learning bertujuan menciptakan komunitas positif yang mendukung tumbuhnya sikap baik dalam diri siswa. Program anti bullying juga sejalan dengan ajaran ini. Karena apa? Karena berupaya mencegah pengaruh negatif dalam lingkungan sekolah. Walhasil, hikmah ketiga dari Al-Hikam ini tetap relevan di era modern. Pergaulan bukan hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya melalui media sosial dan budaya populer. Memilih lingkungan yang baik dan menjauh dari pengaruh buruk adalah langkah penting dalam pembentukan diri menjadi pribadi yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.